saya Putri Mutafiki Mukliso dari kelompok 5. Di sini kami membahas tentang produk penyaluran dana perbankan di part 2. Yang pertama, penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Penyaluran dana dalam bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan penyaluran dana dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan. Kredit dan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di sini sudah terlihat perbedaan dari kredit dan pembiayaan. Perbedaannya adalah kalau kredit dengan sistem bunga, sedangkan dalam pembiayaan dengan imbalan atau bagi hasil. Dan yang B, kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit dan pembiayaan tadi sudah dijelaskan juga di materi yang pertama yang A tadi, penyaluran dana. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian pembiayaan menurut Umang. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiyah bitaulik atau transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Selain itu ada salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan kard dan transaksi. Lalu sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah, dana atau unit usaha syariah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novi Milandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian C dan juga D. Bagian C, unsur dan tujuan kredit dan pembiayaan. Langsung saja, unsur dari kredit. Unsur dari kredit adalah yang pertama, kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kredit di mana para pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, jangka waktu. Jangka waktu bahwa setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Dibagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga, resiko. Resiko muncul karena adanya suatu tenggang waktu pengembalian, maka menyebabkan resiko tidak tertagihnya kewajiban debitur. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar resiko, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank atau kreditur. Yang keempat, balas jasa atau bunga. Balas jasa atau bunga adalah keuntungan yang diterima bank atas pemberian suatu kredit. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil, keuntungan atau margin atau upah. Lanjut, tujuan dari kredit. Tujuan dari kredit yang pertama, modal kerja. Mempunyai arti yang luas sehingga dalam analisis kredit, hal ini harus diperinci kembali. Karena modal kerja dapat berarti pembiayaan stok barang atau investor, piutang dagang, dan bahkan pembiayaan hal-hal yang seharusnya dibiayai oleh debitur sendiri seperti pembayaran gaji atau untuk menutupi kerugian yang diderita dari usahanya. Yang kedua, investasi. Investasi permohonan kredit dengan tujuan investasi harus diperinci penggunaannya karena investasi dapat
berarti untuk pembangunan, pembelian, perluasan gedung atau pabrik, pembelian mesin, dan bahkan bisa juga untuk pembelian fixed aset dengan tujuan spekulatif, yang mana hal ini harus dihindari. Yang ketiga, sumber data. Tujuan atau RAB, daftar piutang dagang atau daftar penyediaan barang dagangan. Baik, lanjut unsur dari pembiayaan. Unsur dari pembiayaan yang pertama, kepercayaan adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, adanya kepercayaan kepada mudarib yang didasarkan atas presentasi dan potensi mudarib. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak syahibul ma'al dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudar kepada sahibul ma'al. Yang keempat, adanya penyerahan barang. Yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, dan uang dari sahibul ma'al. Yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, dan uang dari sahibul ma'al kepada mudarib. Yang kelima, adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensi pembiayaan. Yang ketujuh, adanya unsur resiko baik di pihak sahibul ma'al maupun di pihak mudari. Resiko di pihak sahibul ma'al adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha tersebut atau pinjaman komersial, ataupun ketidakmampuan bayar atau pinjaman konsumen, atau ketidaksediaan membayar. Lanjut lagi, tujuan dari pembiayaan. Tujuan dari pembiayaan adalah yang pertama, mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Yang kedua, membantu usaha nasabah, yaitu bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah. Tujuan bagi pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor. Baik, lanjut penjelasan mengenai bagian D, jaminan dan agunan. Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh pinjaman debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian, secara prinsip, jaminan bukan persyaratan utama. Bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman. Saya anggota dari kelompok 4. Dan saya akan menjelaskan terkait prinsip dalam pemberian kredit dan pembiayaan. Terkait dengan pemberian kredit terhadap nasabah, maka pihak perbankan harus menentukan bahwa nasabah atau yang disebut sebagai debitur dapat dipercaya. Oleh karena itu, diperlukanlah prinsip-prinsip dalam pemberian kredit ini agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak nasabah.
Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Dalam hal ini, kredit haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur, dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dalam menganalisis, baik analisis data ataupun lainnya. Yang ketiga adalah prinsip sinkronisasi. Ini adalah suatu prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan aset atau income dari debitur. Yang keempat adalah prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan aset, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan aset haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Yang kelima, tidak kalah penting adalah prinsip 5C. 5C ini terdiri dari karakter atau kepribadian. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan. Yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh debitur. Yang keempat adalah condition of economy, kondisi ekonomi. Yang kelima adalah collateral